Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih beserta segenap asatid yang hadir di sini, Habib Bagir Al-Haddad. Juga sore ini kita kehadiran Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, salah satu cucu daripada sahibul kitab yang kita kaji setiap Selasa pertama. Dan semua para asatid, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Habail kiram, kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah lil Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar. قال المؤلف رحمه الله: والحذر كل الحذر من الكذب فإن الكاذب ملعون بنص الكتاب ومن أطلق لسانه بتعاطي الكذب سقطت عدالته وردت مقالته ونقص مقداره وكذبت أخباره وازداره الناس وهان بين سائر الأجناس. فالحذر من الكذب بالكلية واجتنب ما يجيب النقصان والخلية. لا تتعاطه جدا ولا هزلا ولا يقظة ولا مناما بأن تقول رأيت كذا ولم تراه. وفي الحديث من كذب على عينه بما لم تره كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص المذاب. الحديث. Masih melanjutkan apa yang dibahas oleh Al-Habib Ali bin Hasan tentang sifat-sifat tercela yang manakala kita mau selamat, kita harus menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Di antaranya adalah al-kizib, bohong, saudara. Nah, bohong ini biasanya melekat dengan informasi al-khabar. Kalau kita belajar ilmu balaghah, al-khabar itu mahtamala sidqa wal kizba li dzatih. Informasi itu sesuatu yang bisa benar bisa bohong. Khabar, informasi, sesuatu yang sifatnya informatif itu bisa benar bisa bohong. Kalau sesuai fakta benar, kalau nggak sesuai fakta disebut bohong atau salah. Kalau emang nggak niat bohong minimal salah. Khabar. Beda halnya insya. Kalau insya misalkan sesuatu yang sifatnya instruksi, perintah, diri kamu, bohong ente, mana ada begitu, nggak bisa. Diri itu perintah, nggak bisa bohong, bisa benar, nggak potensi bohong atau benar. Jangan duduk kamu, bohong ente, nggak bisa.
Nah, itu perintah. Perintah tuh laksanakan atau nggak laksanakan, bukan benar salah. Tapi kalau khabar ini informasi, hal yang sifatnya informatif, bisa benar bisa salah. Jelas apa kagak? Nah, di dalam menyampaikan informasi kata Habib Ali bin Hasan, wal hadhara kullal hadhara min al kadzib, kata Habib Ali bin Hasan, hati-hati jaga mulut, jangan apa bohong. Kenapa? Satu, fa innal kadziba mal'unun bi nassil kitab, karena pembohong itu dilaknat oleh Allah langsung dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ketika bicara ayat soal li'an atau ayat soal mubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Di surat lain ketika bicara soal li'an, ya terakhir, wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Ya wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu la minal kadzibin. Ya, jadi di Al-Qur'an secara eksplisit Allah menyebutkan orang yang kerjaannya bohong, dusta, dikit-dikit bohong, itu termasuk orang yang terlaknat, saudara. Yang dilaknat oleh Allah. Apa artinya laknat? Laknat itu at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah. Bayangin kita yang amal udah pas-pasan, ibadah kagak ada, dosa banyak, terus diusir dari rahmat Allah, hancur kita, saudara. Di antara penyebab seseorang dijauhkan dari rahmat Allah apa? Al-kadzib, bohong. Ada yang nanya, Habib, berarti kalau ada orang pembohong boleh kita laknat dong? Laknatullah alaik. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mayoritas mengatakan yang nggak boleh melaknat seorang muslim secara spesifik. Kamu dilaknat oleh Allah secara spesifik, ya. Laisal mu'min billa'an, kata Nabi SAW. Tukang laknat itu bukan sifatnya mukmin. Tapi kalau melaknat pembohong secara global, laknat Allah atas para pendusta secara global boleh. Tapi kalau secara spesifik nunjuk hidung, terlaknat kamu, nah itu dilarang, nggak diperbolehkan. Imam Al-Ghazali bahas tentang itu, ya ikhwan. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, laisal mu'min billa'an, kata Nabi, karakter mukmin tuh nggak tukang laknat. Tukang laknat itu bukan karakter, bukan sifat orang mukmin. Maka hati-hati. Yang paling pertama, kenapa kita harus ngindarin bohong? Dilaknat sama Allah. Al-Quran yang langsung secara tegas mengatakan pembohong terlaknat, saudara. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dihindari dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan gak cuma itu, terlepas dari dosanya bohong, bohong ini perbuatan jelek. Orang kalau udah dikenal tukang bohong, udah runtuh udah integritasnya. Runtuh udah, harga dirinya runtuh, nama baiknya udah runtuh. Makanya kata Habib Ali bin Hasan, "Man atlaga lisanuhu bi ta'atil kadzib." Orang yang lisannya gampang bohong, entar bohong, sagatat adalatu. Udah, dia adalahnya udah gugur. Kalau ada harus kesaksiannya diminta di pengadilan, udah nggak diterima kesaksiannya. Kalau jadi saksi di pernikahan gak sah menurut pendapat yang mu'tamad, tukang bohong. Bahkan jadi wali nikah bisa kagak sah kalau ngikutin pendapat yang mu'tamad. Walaupun sebagian ulama mengatakan karena udah terlalu banyak yang fasik zaman sekarang, susah nyari orang yang masih adil, ya udah wali fasik tetap sah, saksi fasik tetap sah. Tapi tetap pendapat ulama mu'tamad mayoritas mengatakan orang fasik kagak sah. Nah, di antara yang menyebabkan seseorang fasik nggak diterima kesaksiannya, walaupun cuma jadi saksi pernikahan, kalau tukang bohong, ya ikhwan, suka bohong, suka dusta. Waruddat maqalatu, bukan cuma nggak diterima kesaksiannya, bukan cuma adalahnya gugur, ucapannya ditolak orang. Siapa yang ngomong? Fulan, tukang bohong, nggak usah didengerin, walaupun bener omongannya. Betul apa kagak? Fakta. Ya, mau orang sekaya apapun, sepinter apapun, pinter, cerdas, gelarnya profesor, doktor, fulan, LCMA, S1, S2, S3, S-doger lagi. Tapi sepinter apapun dia, tapi orang tahu, tukang bohong, udah kagak didengerin. Orang kagak ada yang mau dengerin. Ada tuh dulu tuh di salah satu negeri Konoha, ini mobil produksi sekian bulan keluar sekian ribu mobil, sampai sekarang barang satu kagak ada. Bohong mulu kerjaannya. Sampai kalau dia udah ngomong, orang udah kagak percaya aja bawaannya. Barangkali mungkin dia bener, segala-galanya bohong, segala-galanya. Sampai orang ragu, nih ijazah bener apa kagak ini. Barangkali wallahualam bener apa kagak, cuman gara-gara ada track record yang kagak enak, jadi orang udah kagak percaya duluan. Hati-hati. Kejujuran tuh mahal. Kejujuran itu berkaitan dengan integritas.
Pegawai kalau udah tukang bohong orang malas memakai. Bos kalau udah tukang bohong nggak dihargain sama pegawainya. Guru kalau udah tukang bohong kagak jadi contoh buat muridnya. Murid kalau udah tukang bohong gurunya udah kagak percaya sama dia. Businessman kalau udah tukang bohong orang udah malas kerja sama dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Rudat magala tuh. Ya, jadi di antara jeleknya kebohongan nampak langsung. Nggak usah repot-repot dah, kita ngaca dah. Kita kadang-kadang nih apa ya, gajah di kelopak mata gak kelihatan, semut di seberang kelihatan. Tuh gitu tuh. Kita nggak sadar kadang-kadang kita suka bohong. Padahal kita sendiri kalau ketemu orang tukang bohong, demen apa kagak? Hah? Ketemu sama orang tukang bohong, demen apa gedek? Sama. Ente juga kalau ente tukang bohong orang gedek. Orang udah malas duluan, mau duduk sama dia udah malas sudah bawaan kang bohong, tukang bohong, udah ada label. Na'udzubillah min. Kalau udah begitu naqasa miqdaruhu, udah nggak ada kadarnya di mata orang. Wa kudzibat akhbaruhu, semua yang dia sampaikan didustakan. Wasdarahun nas, direndahkan oleh orang. Wahana baina sairil ajnas, dia jadi orang yang hina di antara manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka Ali bin Hasan al-Attas mengatakan fal hadar minal kadhib bil kulliyah wajtanib ma yujibun nuqsan wal khaliyah. Maka berusahalah secara totalitas hindari yang namanya bohong. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yazal abdu yakdzib hatta yuktab indallah minal kadzabin. Na'udzubillah min dzalik. Enggak berasa tuh senantiasa seorang hamba berdusta bohong mulu. Enggak berasa sampai-sampai dia dapat stempel dari Allah al-kadzabin, termasuk orang yang hobi berdusta. Terus bohong terus, nggak berasa, mulai dari kecil-kecil. Dan yang lebih celakanya lagi, orang ini kalau udah bohong kayak narkoba, kecanduan. Karena kebohongan itu harus ditutup dengan kebohongan baru. Satu kebohongan itu mesti ditutup jadi kebohongan lain, sampai kebohongan lagi jadi rantai setan. Harus diputus tuh kalau begitu tuh rantai setannya. Repot orang yang udah sekarang bohong, untuk menutupi kebohongannya dia harus menciptakan kebohongan lain. Untuk menciptakan kebohongannya lagi dia harus menciptakan kebohongan lain. Masuk dalam hadis Nabi, la yazal abdu yakdzib hatta yuktab indallah minal kadzabin. Senantiasa seorang hamba berbohong, berdusta sampai Allah catat termasuk pendusta, dapat stempel pendusta dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah fal hadar minal kadhib bil kulliyah. Hati totalitas dah kalau bisa, tinggalin tuh bohong. Wajtanib ma yujibun nuqsan wal khaliyah. Hindari, kata Ali bin Hasan, hal-hal yang bisa ngurangin kadar kamu, yang bisa bikin kamu diasingkan oleh orang lain. La tata'atahu jiddan wala hazalan. Jangan coba-coba berbohong. Ya, baik serius atau bercanda. Dalam Islam bercanda itu boleh. Rasulullah SAW pernah bercanda. Dalam Islam itu bercanda boleh. Rasulullah pernah bercanda. Ada satu orang udah tua datang ke Rasulullah SAW, ya, nanya, ya Rasulullah, saya masuk surga apa kagak? Apa kata Rasulullah SAW? Di surga kagak ada nenek-nenek kayak ente. Di surga kagak ada nenek-nenek kayak ente. Yang ngomong Nabi. Nangis nih orang. Ya Allah, saya masuk neraka kagak ada nenek-nenek di surga. Akhirnya Nabi lurusin, maksudnya nanti di sorga nggak ada yang waktu di sorga masih jadi nenek-nenek. Begitu masuk sorga jadi muda lagi, umurnya 30-an lagi. Jadi kalau dia masuk sorga umurnya jadi 30-an lagi. Nabi bercanda. Oh, ada banyak tuh cerita bercandaan-bercandaannya Nabi, bercandaannya para sahabat sama Nabi. Tapi Nabi nggak pernah bohong dalam bercanda. Yang nggak boleh itu udah bercanda bohong. Makanya di fikih itu diatur, bercanda boleh, silahkan. Mau bercanda boleh, mau berhumor boleh, tapi jangan ada unsur bohong. Kira-kira jelas apa kagak? Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Beb, apa hukumnya prank? Anda lagi musim nih ngeprank. Jadiin konten dah, ditonton dah, jutaan orang yang nonton. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Prank isinya berarti bohong apa kagak? Walaupun tujuannya bercanda, bohong, boleh apa kagak? Hati-hati yang bikin konten-konten prank gara-gara pengen viewer, kebohongannya ditonton jutaan orang.
Berapa dosanya tuh? Kebohongan ditonton jutaan orang. Mau ngelawak silahkan, mau ngelucu silahkan, kita mau berhumor silahkan, tapi jangan bohong. La takdzib, jangan bohong. Nah, di antara bohong yang dilarang juga kita ngarang cerita-cerita bohong supaya orang jadi ketawa. Itu termasuk bohong yang dilarang ya ikhwan. La tata'atahu jiddan wala hazlan. Kata Pak Ali bin Hasan, jangan kamu kerjain tuh bohong, baik serius atau bercanda, jangan. Wala yaghdatan wala manaman, jangan juga kamu bohong baik dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Lagi sadar atau lagi tidur jangan bohong. Beb, gimana ceritanya bohong lagi tidur? Emang orang tidur bisa bohong? Bohong lagi tidur maksudnya bagaimana? Maksudnya bi antaqul raaitu kadza wa lam tara. Ya, bohongnya itu kagak mimpi, ngakunya mimpi. Padahal kagak mimpi. Supaya apa namanya, mungkin nih ngelamar anak satu perempuan, anak satu bapak-bapak, Pak Haji ini kagak diterima-terima. Akhirnya bagaimana cara dia ngarang cerita, Assalamualaikum, ya Allah Pak Haji, ana semalam ngimpi Habib Hussein luar Batang, ana disuruh ngelamar anak ente, bawa-bawa wali lagi saudara, anu ngimpi wali fulan, padahal kagak. Hati-hati ikhwan, itu namanya al-kidbu manaman, kata Ali bin Hasan Al-Attas. Tidurnya aja bohong, bagaimana bangunnya? Jangan-jangan pejabatan tukang bohong, ngigonya aja bohong tuh saudara. Tidurnya aja bohong, nggak ngimpi bilangnya mimpi, nggak ada bisyarah bilangnya dapat bisyarah. Hati-hati ya, karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Rasulullah bersabda, man kadzaba ala ainih bima lam tarah kullifa an ya'qida baina syu'airatain min nar. Dalam hadis nih Nabi ngancem buat orang yang suka bohong soal mimpi. Kata Nabi, siapa yang bohong, ya bohong atas matanya. Maksudnya bohong atas matanya apa? Dia nggak ngelihat tapi bilangnya ngelihat. Nggak mimpi bilangnya mimpi. Dia bohong, ngarang-ngarang mimpi, nggak ngelihat bilangnya ngelihat. Nanti besok kullifa an yaqida baina syu'airatin minar. Nanti di neraka ya besok dia dipaksa untuk ngikat dua rambut yang tipis banget, syu'airah. Sya'ar aja tuh kalau tanpa tasghir udah kecil. Saya mau tanya, rambut tipis apa kagak? Tipis, yang namanya rambut tuh tipis kan? Ada satu rambut sama satu rambut buat diikat susah. Ikat satu rambut sama satu rambut susah. Kalau agak tebalan dikit normal gini masih bisa, tapi kalau udah ketipisan lagi, waduh susah banget ngikatnya. Bagaimana cara ngikatnya? Untuk ngikatnya butuh proses lama. Nah kata Nabi SAW, orang besok yang suka bohong soal mimpi, kagak mimpi bilangnya mimpi, padahal kagak mimpi. Ya, yang seperti itu besok dipaksa di neraka buat ngikat dua rambut yang sangat tipis banget. Maksudnya apa? Saking lamanya dia kagak bakal bisa ngikat, jadi nggak keluar dari neraka saudara. Atau lah maksud seperti itu, karena dia nggak bisa ngikat, gagal terus, jadi lama di nerakanya, nggak keluar dari neraka. Na'udzubillah min. Apalagi yang bohong atas nama Rasulullah. Padahal kagak ngimpi Rasul supaya dianggap wow, supaya jamaahnya yakin sama dia. Supaya nggak ngimpi Rasul, bohong bilang ngimpi Rasul. Hati-hati, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dusta atas namaku, nggak ngimpi Nabi bilangnya ngimpi Nabi, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia siap-siap, udah ada tempatnya di neraka saudara. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada orang ngimpi Rasulullah, berarti faqad ra'ani haqqan, kata Nabi. Dia betul telah mimpi aku. Setan nggak bisa nyerupai Rasulullah. Tapi biasanya para aulia kalau ngimpi Nabi sebisa mungkin disembunyiin. Biasanya. Kalaupun dikasih tahu murid-murid khususnya. Kecuali emang ada amalan yang disuruh sebarin, biasanya disebarin. Walaupun itu nggak jadi dalil syar'i, tapi jadi bisyarah. Karena Nabi yang jamin orang ngimpi Nabi nggak meleset. Dia betul-betul ngelihat Nabi. Walaupun nggak bisa jadi dalil syar'i, tapi kalau bisyarah ada amalan ya silahkan saja. Biasanya aulia berusaha nyembunyiin, kecuali ada kepentingan banget buat masalah umat baru dibuka.
Umumnya aulia begitu, orang-orang soleh banyak begitu. Nggak ngumbar, nggak mencari nama dengan mengatasnamakan ngimpi Nabi, nggak ngaji mumpung. Nama ngimpi Nabi ini mau dijadiin branding person. Dia mau ngebrand person dirinya dengan bawa-bawa ngimpi Nabi. Hati-hati. Ya tapi tetap kita husnudzon aja ya. Kalau ada orang ngimpi Nabi kita bilang husnudzon. Barangkali emang benar dia ngelihat. Tapi ini buat kita sendiri jangan ada orang yang ngumbar ngimpi Nabi kecuali ada kepentingan darurat. Atau apalagi kalau sampai bohong, nggak ngimpi Nabi, bilang ngimpi Nabi, dusta atas nama Rasulullah. Dusta atas nama Rasulullah berarti dusta atas nama Allah Subhanahu. Jelas apa kagak? Paham? Nah. Jangankan ngimpi Nabi. Di sini Al-Imam At-Tabari mengatakan, "Innama syuddidal wa'id 'alal kadhib 'alal manam ma'anna al-kadhiba yaghdhadan ashad mafsadatan li'anna al-kadhibal manam kadhibun 'ala Allah." Jangankan ngimpi Nabi, ngimpi biasa aja kalau bohong berarti bohong atas nama Allah. Saya mau tanya, yang ngasih kita mimpi siapa? Allah. Terus kita nggak ngimpi, bilang ngimpi, berarti bohong atas nama siapa? Allah. Makanya ancamannya keras. Berarti dia bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam hadis juga di sini, wa man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuk wa huwa ar-rasasul mudhab. Ya. Barang siapa yang nguping, di hadis ini juga lanjutan hadisnya, barang siapa yang nguping omongan sebuah kaum. Ini orang lagi ngobrol, privacy ditutup, terus nguping. Apalagi ngupingnya tujuannya dalam syarah hadisnya disebutin buat ya, kalau omongan-omongan jelek itu disampaikan keluar atau buat buka aib dan seterusnya. Siapa yang nguping omongan sebuah kelompok yang lagi merahasiakan omongannya, dia nguping padahal yang lagi ngomong ini nggak senang kalau didengerin. Nah, ini buat tukang sadap juga nih. Ulama disadap, aktivis disadap. Lu dengerin nih hadis nih. Ya, dengerin. Apalagi sadapnya buat kriminalisasi. Nguping biasa aja bahaya, apalagi buat kriminalisasi. Gue udah kenyang dah, HP gue disadap, udah kenyang gue. Lu denger dari situ. Apalagi di rezim yang sebelumnya, masya Allah, udah kenyang disadap. Wa man istama ila hadithi qaumin, kata Nabi, siapa orang yang nguping omongannya sebuah kaum padahal mereka nggak suka dikupingin, subba fi udhunayhil anuk. Nanti di akhirat ya, di kedua kupingnya yang nguping itu diguyurin al-anuk. Al-anuk ini timah yang panas. Timah panas dimasukin kedua kupingnya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya, jangan sembarang nguping. Nah, kembali ke pembahasan ini, pelengkap hadisnya aja. Pelengkap hadis tadi yang berkaitan dengan bohong atas nama mimpi. Intinya al-aslu fil kadzib annahu haram. Ya, hukum asalnya bohong itu haram. Sebisa mungkin jangan berbohong. Cuman memang, nah sebelum saya tutup, ada beberapa keadaan kita dibolehin bohong. Ada beberapa keadaan mustatsna, pengecualian, kita diperbolehkan bohong. Kapan diperbolehkan bohong? Ini hadis riwayat Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayunmi khairan aw yaqula khairan." Ya, enggak termasuk bohong kata Rasulullah orang yang ngarang-ngarang omongan buat memperbaiki hubungan di antara dua orang. Misalkan Ustadz Safari sama Habib Bagir lagi kagak akur, misal. Tapi ini akur sebelahan, masya Allah. Ustadz Safari sama Habib Bagir lagi kagak akur. Entah kenapa, gara-gara Ustadz Safari dukung Argentina, Habib Bagir dukung Spanyol. Di final nggak panas ya, emang Argentina kagak nyerang sama sekali. Cuman kesel aja jadi kagak akur, akhirnya misah. Contoh doang nih, contoh. Saya datang, ana bilang ke Ustadz Safari, "Ustadz, ya Allah, ini Habib Bagir ngasih hadiah buat antum." Padahal kagak. Dikirim salam tuh, kangen katanya sama antum. Kagak sempurna harinya tanpa antum, ya salam. Ustadz Safari girang diomongin begitu. Besoknya saya datang ke Habib Bagir, "Beb, ini nih ada kiriman apa biasanya? Rempeye dari Ustadz Safari nih, Beb. Ya Allah, dikirim salam antum dicariin. Udah lama katanya kangen nggak ketemu, nih rempeye nih. Terus nih juga ada fulus titipan 1 juta dari Ustadz Safari buat antum." Niat banget Anda mau ngedamain ini sampai keluar 1 juta. Anda bohong nggak? Bohong nggak Anda? Bohong. Ustadz Safari kagak ngirimin rempeye, Anda beli sendiri di pasar. 1 juta dari kantongannya. Tadi juga Habib Bagir ngirimin hadiah, ngirimin salam pas segala malam, bohong, saya kagak ada.
Tapi bohong yang seperti itu, gara-gara saya bohong begitu, besok ketemu di Asada pelukan, lupa tuh Argentina lawan Spanyol. Akur lagi, yang saya lakukan bohong apa kagak? Tapi itu bohong yang boleh, bahkan sunnah. Bohong yang diperbolehkan, bahan disunahkan. Jadi jangan sebaliknya, jangan malah omongan jelek yang disampaikan, namimah namanya, ngadu domba. Tapi bener Beb, saya jujur, emang Habib Bagir di belakang ngomongin Ustaz Sapari, udah Messi kagak nyerang sama sekali, pakai marah lagi begitu kalah. Misal. Bener saya kagak bohong Beb, saya sampein ke Habib Bagir, Ustaz Sapari. Ustaz Sapari begitu disampaikan begitu, naik darah. Ngomongnya kencang, saya sampein lagi ke Habib Bagir. Saya jujur apa adanya, karena persahabatan harus saya sampaikan. Lu ngadu domba namanya, walaupun jujur. Jadi ngadu domba walaupun jujur haram. Ngedamain orang walaupun bohong sunnah, saudara. Jelas apa kagak? Paham ya? Insya Allah. Allah, apalagi yang diadu domba laki bini. Hati-hati, lebih parah lagi tuh. Itu termasuk pasukannya setan yang suka ngompor-ngomporin laki bini. Ya, gue kalau punya laki gitu gue tinggalin. Gue kagak bukain pintu, suruh tidur situ sama kebo. Ibu-ibu tuh yang lakinya sebaliknya, aku punya bini begitu, gue cari lagi yang lain sampai kagak ada perempuan lain. Hati-hati ikhwan. Itu termasuk jenis adu domba yang paling parah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu kerjaannya setan itu. Diambil alih tugasnya setan sama manusia, saudara. Sebaliknya justru ngademin antara laki bini walaupun kagak diomongin. Ya ini ipar. Kadang-kadang ipar jadi kompor. Sebaliknya jangan jadi kompor, justru ngademin. Lagi ribut diademin. Bohong dikit. Laki lu barusan ketemu gua, lagi nangis dia di pojokan, sedih ngelihat lu cemberut katanya. Cinta banget dia ngomong sampai nggak ada perempuan di dunia yang kayak dia. Satu-satunya yang cantik sedunia cuma dia. Itu kira-kira bohong apa kagak tuh? Bohong, wallahi bohong. Bohong, tapi bohong yang begitu bagus apa kagak? Perempuan girang, ya Allah, nggak tahu ya, katanya ada yang bilang perempuan asal dipuji walaupun udah tahu bohong tetap girang katanya. Benar apa kagak Bu? Benar kata ibu-ibu tuh. Tuh Pak, dengerin tuh, biar kata udah tahu bohong tetap girang perempuan gitu. Sebaliknya yang lakinya juga begitu. Dia sampaikan omongannya, buat ngedamain nggak apa-apa. Kata Nabi laisa kadzaban, nggak termasuk pendusta. Yang bohong buat ngedamain dua orang yang lagi ribut. Dua orang aja boleh, apalagi dua kelompok yang lagi ribut. Jelas apa kagak? Kemudian diantaranya dalam hadis lain, dalam riwayat lain, walam asma'hu, kata Sayyidina Ummu Kulthum, walam asma'hu yurakhis fi syai' mimma yaqulun nas illa fi thalath. Kata Sayyidina Ummu Kulthum, aku tidak pernah mendengar Nabi mentolerir bohong kecuali dalam 3 hal. Nabi mentolerir bohong hanya dalam 3 hal. Apa 3 hal pertama? Yang pertama al-harb, dalam perang. Ya al-harbu khid'ah. Perang itu ya harus penuh kebohongan, tipu daya. Ya kalau perang ente jujur sama musuh dibunuh ente. Bohong, atur strategi, tipu itu musuh. Dalam perang itu emang harus. Perang itu ya tipu daya isinya. Perang itu ya penuh intrik, penuh kebohongan. Yang namanya perang harus seperti itu. Kemudian yang kedua, al-islah bainan nas tadi. Salah satu bohong yang diberikan dispensasi dan kompensasi oleh Nabi adalah untuk islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara dua orang yang ribut. Kemudian yang ketiga, wa hadithur rajuli wa imra'atah wa hadithul mar'ati zaujaha. Ya omongan antara laki bini. Itu termasuk ya di dalam supaya menjaga perasaan, menambahkan rasa cinta di antara keduanya. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Ya, bini masak ketumpahan garam. Misalkan asin masakannya, disediain ke lakinya begitu nyobain, Masya Allah ini sayur terenak yang pernah anda makan, padahal sambil nahan sakit perut itu. Boleh begitu? Boleh. Bohong buat girangin istri, buat nyenengin pasangan. Ibu-ibu ketemu lakinya padahal lakinya udah gendut Bu, bau dakian lagi Bu, dipuji lakinya, Masya Allah suami saya pulang kerja tampan luar biasa tiada duanya. Ya salam. Kan bukan orang perempuan doang yang demen dipuji, orang laki juga demen dipuji Bu sama istrinya. Membangkitkan percaya diri. Bohong, udah tahu bohong, tampan dari mananya, lemak belipet-lipet begitu. Tapi bohong yang begitu, itu termasuk bohong yang diperbolehkan untuk menambahkan rasa cinta di antara suami dan istri. Jelas apa kagak? Paham?
Ibu-ibu girang dikasih begini ibu-ibu nih. Kadang-kadang ada doa traweh. Au min huril aini mutazawwijin. Ya Allah, di doa traweh itu, nanti di akhirat nikahkan kami dengan bidadari. Istrinya nggak terima, aku nggak mau kamu di surga nanti kawin lagi sama bidadari ya. Nanti kalau kita masuk surga ditanya, kamu mau kawin kamu bidadari? Jawab aja enggak, cuma kamu doang pokoknya di surga. Enggak, udah jawab aja enggak, daripada lu ribut lu kagak buka puasa nanti lu akhirnya. Jelas? Jawab aja enggak, hati di surga aneh mau mente doang. Nanti urusan di surga lain lagi. Di surga udah kagak ada cemburu. Jelas apa kagak? Ya Allah, jangan sampai bini saya nonton di video. Enggak, saya nggak pernah bohong bu sama istri saya, nggak pernah. Kecuali buat nambah cinta doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi insyaallah sisanya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang kalau 5:30 lebih. Sebelum saya tutup, saya mau ada satu pengumuman ibu-ibu sekalian ya. Jadi Sayyidul Walid, imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau punya satu karya Qasidah Kisah Rasul ya. Ini yang populer cuma potongan pertamanya doang, nanti jangan di setel dulu, kalau saya sudah suruh setel baru setel ya. Yang populer potongan pertamanya doang. Abdullah nama ayahnya Aminah. Yang populer tuh bagian itu doang tuh, padahal itu cuma bagian pertama. Aslinya qasidahnya panjang, pakai bahasa Indonesia, dari Nabi lahir sampai Nabi diutus, perang-perangnya Nabi sampai Nabi wafat, sampai Sayyidina Hasan dan Husain, Khulafa Rasyidin, Sayyidina Hasan Husain, bahkan di akhir sampai sedikit nyinggung proses masuknya Islam ke Indonesia. Alhamdulillah, beliau udah lama tuh di sini. Tujuan beliau nulis ini supaya kita gampang belajar sirah, sejarahnya baginda Nabi Muhammad. Jadi sejarah Nabi ya, mungkin karena emang rata-rata kita udah malas baca, sama beliau dibikin dalam bentuk qasidah, syair-syair pakai bahasa Indonesia, supaya kita gampang ingatnya, gampang apalnya. Nah alhamdulillah setelah itu jadi, kemudian ini direkam dengan musik yang memang disesuaikan dengan liriknya. Habib Ali kemarin udah sempat ngeliat ya, itu jadi kalau pas lagi sedih musiknya sedih, pas lagi perang musiknya nuansa perang, pas lagi patriotik musiknya nuansa patriotik, dan seterusnya. Kemudian nggak sampai di situ, karena sekarang udah canggih, qasidah ini dibikin film dengan teknologi AI yang tingkat tinggi, film untuk menggambarkan situasi setiap lirik dari qasidah tersebut. Jadi liriknya tuh digambarin betul, walaupun nggak ngegambarin wujud Nabi nggak bisa digambarin wujudnya, tapi situasinya bagaimana di zaman itu, perang seperti apa dan lain sebagainya. Jadi begitu kita dengerin sejarah Nabi dengan liriknya, dengan musiknya, efeknya, ditambah videonya, kita dibikin larut saudara, larut dengan sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam 2 jam nanti juga diseling-selingi tausiah dari beliau, dari mantu-mantu beliau sebagai pengantar dari setiap pasal-pasalnya. Dalam 2 jam kita bisa belajar sejarah Nabi, menghayati, larut dalam lautan cinta kepada Nabi, dari Nabi lahir sampai Nabi wafat. Nah insya Allah ini qasidah akan ditayangkan nanti di konser, kan konser Islami ya, konser Islami dengan video canggih dan lain sebagainya di Gedung BRIN dekat HI. Nah, memang berbayar pakai tiket karena memang produksi seperti ini nggak sedikit, produksi filmnya, produksi musiknya, biaya gedung dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau harus berbayar. Nah, mudah-mudahan kata beliau, karena awal-awalnya berbayar, nah mungkin nanti di kesempatan lain yang ke depan sekian tahun lagi akan kita lepas. Nah, tapi karena ini di awal dengan tayangan langsung di tempat, ada berbayar saudara. Nah insya Allah ini coba kita putar. Nanti saya akan kirim ke Habib Ali flyernya Habib, bagi yang mau beli harus kemana, ada grupnya kan ya, ada grupnya, nanti di situ tinggal di barcode saja bisa langsung mengakses. Masih lama, 19 September 2026. Mudah-mudahan semuanya ada rezeki insya Allah, kita bisa bareng-bareng. Kalau tahun lalu cuma perempuan doang, tahun ini ada laki ada perempuan. Pagi sesi perempuan, malam sesi siang sesi laki-laki. Pagi sesi perempuan, malam siangnya sesi laki-laki. Nah ini saya kasih cuplikan yang tahun lalu, ini yang sesi perempuan saja, tapi nanti kurang lebih akan seperti itu dan dengan ada variasi-variasi pembaharuan barunya. Jadi nanti bagi yang pengen ikut
bisa langsung scan di barcode-nya. Nanti flyernya siang digital akan saya kirim ke Habib Ali. Nanti kalau butuh flyer yang apa namanya yang cetak nanti juga akan kita sediakan. Ya, ajak yang ada rezeki, ajak anaknya, keluarganya, anak familinya, tetangga-tetangganya, supaya kita bisa bareng-bareng menikmati karya besar ini. Silahkan coba diputar, silahkan. Kami memang tidak sempurna, wahai Rasulullah. Akan tetapi kami berusaha menjadi umatmu yang terbaik, wahai Rasulullah. The Light of the Prophet Grand Launch album Kisah Rasul. Kita akan menyaksikan, sama-sama menyusuri bagaimana jejak perjalanan beliau, sejak beliau lahir hingga beliau wafat, yang akan disajikan melalui suatu pertunjukan audio dan visual yang begitu megah dan begitu indah, akan membekas di hati kita semua. Perhatikanlah, saksikanlah kisah Rasul ini, kita saksikan dengan hati. Insya Allah apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Ujian demi ujian bukan hanya menghampiri Rasulullah SAW, namun juga menimpa para pengikutnya. Dari lika-liku perjalanan dakwah ini mampu menyadarkan kita bahwa jalan menuju Allah memang penuh dengan ujian. Masanya perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu hal yang mudah. Maka kisah ini tidak berakhir sampai di sini. Janganlah kalian cinta terhadap dunia. Letakkan dunia itu di tangan kalian, jangan di hati. Apakah kita layak dan pantas untuk berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan mengaku sebagai umatnya? Kita dipilih oleh Allah, dijadikan muslimah, lahir dari orang baik-baik. Bentuk seperti ini adalah bentuk yang paling tepat. Produk pertama perdana ini adalah contoh yang terbaik. Dan dari tadi saya kuat ya Allah ya Rabbi. Jadi menambah rasa rindu iya, rasa cinta iya, rasa ada sedihnya, ada bangga. Dari pasal 1 sampai pasal 6 itu benar-benar bikin kita terhanyut menyelami kisah Rasulullah SAW di awal sampai akhir. Itu air matang atau dari mana udah kayak tsunami. Baik, ini saja, mudah-mudahan insya Allah kita bisa sama-sama hadir di acara tersebut dan juga ikut mensyiarkannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.